Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal 'ishrun, makalah yang ke-21. An Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, kuna indallahi khairan nas wa kuna indan nasi syarran nas. Jadilah kamu di sisi Allah sebaik-baik manusia, dan jadilah kamu di sisi dirimu sendiri, menurut dirimu sendiri adalah seburuk-buruk manusia. Wa dzalika, bahwasanya yang demikian itu, ya, kama qalahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Uddisa sirruh, beliau mengatakan, idza laqita ahadan minan nas, jika kamu berjumpa dengan seseorang dari manusia, ra'aital fadla lahu, maka kamu harus memandang keutamaan lahu baginya, maka kamu harus menganggap orang itu lebih baik daripada dirimu. Wa taqulu, dan kamu mengatakan, asa ayyakuna indallahi khairan, barangkali orang ini dia orang yang lebih baik di sisi Allah mini daripada saya. Wa arfa'a darajatan, dan orang ini lebih luhur derajatnya. Itu kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak kamu kenal. Fa in kana, maka jika adanya ia itu saghiran, masih kecil, qulta, maka kamu harus mengatakan di dalam hatimu, hadza lam ya'sillah, ini anak kecil belum pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa ana qad asaitu, sedangkan saya benar-benar telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu lebih baik daripada saya. Wa in kana kabiran, dan jika orang yang kamu temui adalah orang yang lebih besar, lebih dewasa, qulta, maka kamu harus mengatakan, hadza qad abadallah. Ketika orang itu orang yang lebih tua, lebih sepuh, maka kamu harus mengatakan di dalam hatimu, orang ini benar-benar telah melakukan ibadah kepada Allah qabli, sebelum aku. Wa in kana, dan jika adanya ia itu wa in kana, dan jika adanya ia itu aliman, orang yang alim. Kalau kamu melihat orang alim, qulta, maka kamu harus mengatakan, hadza u'tiya ma lam ablugh, orang ini, orang alim ini benar-benar telah diberikan sesuatu yang aku tidak sampai. Wa nala malam anal, dan dia telah meraih sesuatu yang aku belum meraihnya. Wa alima wa ilmi, wa alima, dan ia mengetahui, ma pada sesuatu jahil tu yang aku tidak tahu. Wa huwa ya'malu bi ilmi, maka orang ini, dan bahwasanya orang ini, orang alim ini, dia beramal berdasarkan ilmunya. Itu kalau kita bertemu dengan orang alim. Jadi dia adalah orang alim, orang yang telah diberikan sesuatu yang aku tidak diberikan oleh Tuhan. Dia telah meraih sesuatu yang aku belum meraihnya, dan dia banyak tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Maka orang ini pasti amalnya berdasarkan ilmu. Wa in kana, dan jika adanya ia itu jahilan, orang yang tidak alim, orang yang bodoh, qulta, maka kamu harus mengatakan, ketika orang yang kamu temui itu orang yang tidak berilmu, maka katakanlah dalam hatimu, hadza asallah bijahlin, orang ini durhaka kepada Allah karena ketidaktahuan. Wa ana asaitu, sedangkan saya itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, sering melakukan kemaksiatan kepada Allah bi ilmin, dengan ilmu, artinya saya sudah tahu kalau itu tidak boleh tapi masih dilanggar. Kalau orang bodoh, dia bermaksiat karena ketidaktahuannya. Sedangkan saya kadang sering ngerti kalau itu tidak boleh tapi masih sering saya langgar. Wala adri, dan aku tidak tahu, bima, dengan apakah yuhtamu, ditutup li bagiku, au bima yuhtamulah, atau dengan apakah yuhtamu akan ditutup lahu baginya. Saya tidak tahu akhir hayatku akan seperti apa. Dengan begitu kita tidak akan berani takabur, tidak akan berani merasa lebih baik dari orang itu, karena orang bodoh itu kemaksiatannya karena tidak tahu. Orang alim kemaksiatannya karena dia ngerti, dia sudah ngerti tapi masih melanggar. Lah, orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dibanding dengan orang yang melakukan dosa karena sudah tahu, itu beda. Masih lebih dimaklum oleh Tuhan
Mungkin akan lebih mudah diampuni oleh Tuhan orang yang melakukan dosa karena tidak tahu. Karena kan tidak tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu tapi dia masih melanggar, itu yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kafiran, dan jika orang yang kamu temui itu orang kafir, kulta maka kamu mengatakan la adri asa ayya selama fayukhtamu lahu bi khairil amal. Saya tidak tahu, asa ayya selama, barangkali bisa saja ini orang kafir, bisa saja nanti dia akan masuk Islam. Kalau dia nanti masuk Islam, fayukhtamu lahu bi khairil amal, maka dia nanti hidupnya akan ditutup akhir hayatnya dengan amal-amal yang baik. Sedangkan dosa-dosanya itu diampuni semuanya. Wa asa an akfuru fayukhtam, dan bisa saja naudzubillah, aku bisa kafir, naudzubillah, fayukhtamu maka akan ditutup bagiku bisu'il amali, dengan buruknya amal. Ini merupakan tip cara dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani supaya kita itu menganggap diri ini tidak sampai menganggap diri ini lebih baik dari orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Wa kun, dan jadilah kamu indan nasi, menurut manusia itu rajulan minan nas, seseorang dari kalangan manusia biasa. Jadilah kamu dalam pandangan manusia itu orang-orang yang biasa-biasa. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yakrahu, Allah itu benci, tidak suka. Ayyara, jika Allah melihat abdahu, hambanya, mutamayyizan, yang tampil beda, an ghairihi, dari selainnya. Jadi Allah itu tidak suka kalau ada orang ingin kelihatan spesial. Jadilah orang yang biasa-biasa. Kama fil hadits, sebagaimana tersebut dalam hadis. Wa kana ba'dhum yad'u bi hadzal du'a, dan sebagian ulama itu berdoa dengan doa ini. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah hamba saburan, orang yang ahli sabar, waj'alni syakuran, jadikanlah hamba orang yang ahli syukur, waj'alni fi 'aini, atau fi 'ainayya, dan jadikanlah aku fi 'aini, di dalam mataku, dalam pandanganku, saghiran, orang yang kecil, orang yang rendah, wa fi a'yunin nasi kabiran, dan jadikan aku dalam pandangan manusia itu orang yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal 20, maqalah yang ke-22. Qila, dikatakan, Auha, telah memberikan wahyu siapa Allahu ila Uzairin nabi, kepada Uzair yang menjadi nabi alaihissalam. Faqala, maka Allah berfirman azza wa jalla, ya Uzair, idza adznabta dzamman saghiran fala tanzur ila sighari. Idza adznabta, apabila kamu melakukan dosa, ketika kamu melakukan dzamban, sebuah dosa, saghiran, yang kecil, fala tanzur ila sighari, maka kamu jangan memandang kepada kecilnya dosa. Ketika kamu melakukan dosa kecil, maka jangan dipandang kecilnya. Aidzalika dzambi, artinya kepada dosa itu. Wangdur, tapi lihatlah, ilaman, kepada siapa, adznabta, kamu berbuat dosa, lahu, kepadanya. Jangan dipandang kecilnya dosa, tapi lihatlah kamu itu menyalahi siapa. Kalau kesalahannya mungkin kecil, tapi kamu menyalahi siapa? Yang kamu salahi adalah Allah. Aiman saqdzalikal khair ilaika. Aiman artinya azat, saqa, yang telah menggiring, dzalikal khaira, kebaikan itu, ilaika, kepadamu. Wa idza asabaka baliyatun, Masya Allah. Wa idza asabaka khairun, wa idza asabaka khairun, dan apabila menimpamu, artinya datang kepadamu, khairun, kebaikan, yasirun, yang sedikit, fala tanzur ila sighari, kamu jangan melihat kecilnya kebaikan. Ketika kamu diberikan kebaikan yang sedikit, kamu jangan memandang kecilnya, jangan memandang remehnya. Ila dzalikal khairi, kepada kebaikan itu. Wangdzur, dan lihatlah, tapi lihatlah, ilaman,
Wangdur, dan lihatlah ilaman kepada orang zat razaqaka yang telah memberikan kepadamu, aiman saqa dzalikal khair ilaika, artinya zat yang telah menggiring, artinya memberikan ilaika kepadamu dzalikal khair, saqa dzalikal khair, pada kebaikan itu ilaika kepadamu. Jadi ketika kamu diberikan kebaikan oleh Tuhan, meskipun kelihatannya itu remeh, maka jangan dipandang remehnya, tapi pandanglah siapa yang memberi, sehingga kamu akan sangat menghargai sekecil apapun pemberian, seremeh apapun pemberian. Tapi ketika kamu melakukan dosa, yang dosa itu mungkin kecil, tapi jangan dipandang kecilnya dosa, tapi pandanglah, lihatlah kamu itu menyalahi siapa, kamu itu berbuat dosa kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asabaka baliyatun, dan apabila menimpamu baliyatun, bala ujian, fala tashkuni, maka janganlah kamu mengadu kepadaku, maka janganlah kamu mengadukan aku, ila khalqi, kepada makhlukmu, kamala ashkuka, sebagaimana aku tidak akan mengadukanmu, ila malaikati, kepada para malaikatku. Idza sa'idta, apabila kamu naik ilaya kepadaku, idza sa'idat, apabila naik ilaya kepadaku, apa masawika, kesalahan atau keburukanmu. Jadi ketika kamu terkena bala, ketika ada bala yang datang kepadamu, kamu jangan mengadu kepada orang lain, jangan katakan Tuhan itu tidak adil. Jangan kamu mengadukan bala ujian yang sedang kamu terima kepada orang lain. Sebagaimana aku tidak pernah mengadukanmu ketika kamu datang kepadaku, ketika yang datang kepadaku itu adalah keburukanmu, saya itu tidak pernah ngadu. Maka kamu ketika diberikan ujian jangan mengadu. Kamala ashkuka, sebagaimana aku tidak mengadukanmu, ila malaikati, kepada para malaikatku. Idza su'idat, apabila naik ilaya kepadaku, apa masawika, keburukanmu, ay uyubika, artinya aib-aibmu. Kalau berkata siapa al-Imam Ibnu Uyainah, man syakalin nas, barang siapa yang mengadu kepada manusia, wa qalbu sabir, sedangkan hatinya itu sabar, radin, yang ridho, bil qada'i, dengan qada, lam yakun jazaan, maka dia tidak termasuk orang yang nersulo, orang yang mengadu, tidak dianggap sebagai orang yang mengadu. Jadi barang siapa yang mengadu kepada manusia, akan tetapi hatinya itu ridho, hatinya sabar, dia ridho dengan keputusan Tuhan, maka dia tidak termasuk orang yang mengadu itu buruk. Fa inna nabiyya, maka sesungguhnya Nabi SAW qala, Rasul mengatakan, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Aku mendapati diriku, artinya aku merasakan, ya Jibril, wahai Jibril, maghmuman, orang yang prihatin, wa ajiduni makruban, dan aku mendapati diriku makruban, orang yang makrub, orang yang sumpek, orang yang sempit, orang yang sumpek. Jadi wahai Jibril, saat ini aku merasakan keprihatinan, saat ini aku merasakan kesempitan. Jawaban Rasul mengatakan seperti itu, jawaban karena sebagai jawaban li su'ali Jibril, kepada pertanyaan Jibril anhu terhadapnya, ila fi maradi mautihi, di dalam sakit kematiannya, sakit yang menyebabkan Rasulullah itu meninggal. Kaifa tajiduka, malaikat Jibril bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana kamu merasakan dirimu, artinya apa yang engkau rasakan wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ajiduni ya Jibril, saya menemukan diriku, artinya yang aku rasakan maghmuman, sekarang saya itu prihatin, susah, makruban, dan aku saat ini sedang sumpek. Rasul mengatakan itu bukan karena tidak ridho. Rasul tentu sangat ridho dengan segala takdir, segala qadha dari Tuhan. Maka kalimat itu tidak termasuk jazaan, tidak termasuk mengadu yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal 20, dan bahwasanya maqalah yang ke-23,
itu an Hatim al-Asami, dari Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Nama aslinya beliau adalah Abu Abdillah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Wa yuqalu, dan dikatakan Hatim bin Yusuf. Ada yang mengatakan Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan. Beliau termasuk pembesarnya guru Khurasan. Guru Khurasan. Wa kana tilmidhu wa kana, dan adanya beliau adalah tilmidha Syaqiq. Beliau adalah murid dari Syaqiq al-Balkh. Ruwiya, diriwayatkan annahu, sesungguhnya kenyataan, keadaan nyata, kelakuan. Saat temani kelakuan itu ja'a, datang siapa, imra'atun, seorang wanita. Fasa'alat, maka ia bertanya Hatiman kepada Syekh Hatim, amas'alatin, tentang satu masalah. Pernah satu ketika ada seorang wanita datang kepada Hatim al-Asam. Fatafaqa, maka kebetulan, annahu, sesungguhnya keadaan, kenyataan, kharaja itu keluar, minha, dari si imro'ah tadi, fitil kal halati, di saat itu, apa, sautun, suara, ya buang angin tidak terasa. Fa khajalat faqala Hatim, karena dia tidak terasa, tidak sengaja buang angin dan itu ada suaranya, otomatis kan si wanita ini sangat malu. Fa khajalat, maka si wanita itu malu. Faqala, maka di saat itulah, faqala, berkata siapa Hatimun, Syekh Hatim. Syekh Hatim mengatakan, irfa'i sautaki, kamu itu kalau ngomong yang keras tuh, saya itu tidak dengar apa yang kamu katakan. Irfa'i, tinggikanlah sautaki, suaramu, ngomongnya yang keras, saya itu tidak dengar. Karena Syekh Hatim mengatakan itu, fa'aro, maka melihat, artinya berpendapat, min nafsihi, fa'aro, maka Hatim itu memperlihatkan min nafsihi, dari dirinya, annahu, sesungguhnya Hatim itu asma, orang yang tuli. Jadi seolah-olah Hatim itu memperlihatkan dia itu orang yang tidak dengar dengan suaranya wanita ini, termasuk dia tidak dengar suara tadi. Fasarat, maka merasa bahagia siapa almar'atu, si wanita itu. Maka wanita ini merasa senang karena dia yakin suara yang tadi keluar, yang sempat ada suaranya itu tidak didengar oleh Hatim. Bidzalika, dengan hal itu. Waqalat, dan ia berkata. Kemudian setelah wanita ini keluar, dia mengatakan, oh ternyata kiainya itu tidak dengar, kiainya itu tidak bisa mendengar, tuli. Innahu, sesungguhnya Hatim itu lam yasma, tidak bisa mendengar as-sauta, suara. Faghuliba alaihi ismul asam, faghuliba, maka dimenangkan, artinya mulai saat itulah Hatim itu terkenal, alaihi, atasnya, atas Hatim, apa, ismul asami, nama asam, artinya orang yang tuli. Aslinya tidak tuli karena ingin menutupi aib wanita tadi, sehingga akhirnya terkenal sebagai orang yang tuli. Itu kisah kenapa Syekh Hatim itu ada julukan Al-Asam, orang yang tuli. Orangnya tidak tuli, dia pura-pura karena ingin tidak mempermalukan, ingin menjaga perasaan wanita tadi agar ia tidak malu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatim al-Asam mengatakan, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li, ma min sabahin, tidak ada satu waktu pagi, illa wa yaqulu syaitan, melainkan berkata syaitan kepadaku, ma ta'kul wa ma talbas wa aina taskunu. Setiap hari itu setan ngomong ke saya, ma ta'kulu, hari ini kamu akan makan apa kalau kamu tidak kerja. Ma ta'kulu, apa yang kamu makan hari ini. Wa ma talbasu, dan apa yang kamu pakai hari ini. Wa aina taskunu, dan di mana kamu akan tinggal. Fa aqulu, maka aku berkata lahu, kepada syaitan. Ketika ada pertanyaan itu dari syaitan, maka aku mengatakan, akulul maut, saya akan memakan kematian. Ai adzuku miraratal maut, artinya yang aku rasakan setiap hari adalah merasakan kematian. Yang aku rasakan setiap hari seolah-olah aku itu mati. Wa albasul kafna,
Dan yang aku kenakan adalah kain kafan. Yang aku pakai, saya menganggap ini adalah kain kafan. Karena bisa jadi hari ini aku meninggal, maka berarti pakaian ini adalah pakaian terakhirku. Wa askunul qabra, dan aku akan bertempat di kubur. Saya akan menempati kubur. Ketika setan mendapat jawaban dari saya seperti itu, dia tanya apa yang aku makan. Yang aku makan itu kematian. Dia tanya apa yang aku kenakan. Aku mengenakan kain kafan. Dia bertanya, aku akan tinggal di mana? Aku akan tinggal di alam kubur. Fayahrobu, maka setan itu berlari. Ay syaitanu, artinya setan, bidhamir ra. Fayahrubu ya. Fayahrubu, maka setan itu lari. Ay syaitan, bidhamir ra, lafat yahrub dengan dhammahnya ra. Minni, dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk jawaban untuk was-was yang sering datang kepada kita. Kita sering ditakut-takuti, hari ini kita makan apa? Kalau kamu tidak kerja, hari ini anakmu nanti akan seperti apa? Masa depanmu seperti apa? Itu kan semua bisik-bisikan dari setan. Padahal urusan rezeki kita sudah dijatah oleh Tuhan. Selama kita masih ada jatah hidup, maka pasti kita masih ada jatah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'at wal isyruna, dan bahwasanya makalah yang ke-24 itu anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul anin nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, man kharaja min dzulil ma'siyati ila izzi ta'at, barang siapa yang keluar min dzulil ma'siyati, dari hinanya kemaksiatan, ila izzi ta'ati, kepada mulianya ketaatan. Wahda, bahwasanya kalimat ini itu min idhofati sifati, termasuk dari menyandarkan sifat, ilil mausufi, kepada yang disifati. Aiman tarokal maksiat, maknanya barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, allati tusayyiruhu dzalilan, yang mana kemaksiatan itu akan menjadikannya hina. Wa amila ta'at, dan ia mengamalkan ketaatan, allati tusayyiruhu, yang mana ketaatan itu akan menjadikannya azizan, mulia. A'adhahullah, maka Allah akan memberikannya thalatha sifatin mahmudatin, dia akan diberikan sifat, 3 sifat yang terpuji. Jadi barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu menjadikan dia hina, dia menuju kepada ketaatan, yang ketaatan itu akan menjadikan dia terpuji, maka Allah akan memberikan 3 sifat yang terpuji. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan mencukupkannya, akan menjadikan hatinya merasa cukup, merasa kaya. Aghnahu, maka akan mengayakannya. Siapa? Allah Ta'ala min ghairi malin, dari tanpa harta. Hatinya akan diberikan rasa cukup, bukan karena harta. Yunfiquhu, yang ia menafkahkannya. Bal bisukuni qalbihi, tapi merasa cukupnya ia itu karena ketenangan hatinya. Hatinya tenang, hatinya damai, bukan karena dia banyak harta, tapi karena diberikan hati yang tenang oleh Tuhan. Tenang seolah-olah dia itu seperti orang yang kecukupan, dia orang yang berkelimpahan harta. Itu yang pertama, dia akan diberikan rasa cukup. Yang cukup itu bukan karena harta, tapi karena ketenangan hatinya. Wa ayyadahu, dan Allah akan menguatkannya. Ay qawwahu, artinya Allah akan menguatkannya min ghairi jundin, dari tanpa tentara, Ay asakira, artinya askar, yu'inunahu, yang membantunya. Dia akan diberikan kekuatan bukan karena dia banyak teman, bukan karena dia banyak yang membantu. Bal biquwatillahi ta'ala, akan tetapi dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Wa azzahu, dan Allah akan memuliakannya. Sifat terpuji yang ketiga yang diberikan kepada orang itu, Allah akan memuliakannya. Ay ghalabahu, ghalabu berarti memenangkan. Wa a'azzahu, dan Allah akan memenangkannya. Ay ghalabahu, artinya Allah akan menjadikannya menang, memenangkannya ala aduhi, atas musuh-musuhnya. Dia akan bisa mengalahkan semua musuhnya. Min ghairi ashiratin, dari tanpa perkumpulan, dari tanpa dia itu banyak yang membantu. Dia akan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Min ghairi ashiratin ay jama'atin,
artinya sekelompok orang yu'ashirunahu yang membantunya, bal binasrillahi ta'ala, akan tetapi dia menang karena pertolongan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isyruna, bahwasanya makalah yang ke 25, ruwiya diriwayatkan, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, ia keluar dzata yaumin pada suatu hari, ala ashabi atas para sahabatnya. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu keluar menuju kepada para sahabat, mendatangi para sahabatnya. Faqala, maka Rasul mengatakan, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ai dakhaltum fi waqti sobah, artinya kalian masuk fi waqti sobahi, di waktu pagi. Hari ini, pagi ini, seperti apa kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, asbahna aisirna fis sobah, kita masuk di waktu pagi. Pagi ini kita, aisirna artinya kita menjadi fis sobahi, di waktu subuh, waktu pagi. Mu'minina billah, alhamdulillah hari ini kita masih beriman kepada Allah Jalla wa ala. Faqala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa ma'alamatu imanikum, kalian mengatakan kalian hari ini beriman, lalu apa tanda keimanan kalian? Kalau maka para sahabat mengatakan, nasbiru alal bala, bukti keimanan kita adalah pertama kita bersabar atas bala. Ayil imtihani, artinya ujian minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Bukti keimanan kita kepada Allah, ya Rasul, kita senantiasa bersabar menjalani ujian dari Allah. Wa nashkuru 'ala rakha, dan kita mensyukuri atas keluasan anugerah dari Tuhan. Ayil ittisai fil ma'isyah, artinya keluasan di dalam penghidupan. Atas kemakmuran kita bersyukur. Wa naradha, dan kita ridha bil qada'i, dengan adanya qada. Ayil hukmil ilahi, artinya hukum dari Tuhan, hukum ketuhanan. Fi a'yanil mawjudati, di dalam semua keadaan yang mawjud. Alamahi alaih, atas sesuai yang bahwasanya ia itu alaihi atasnya. Minal akhwali, dari kondisi-kondisi. Fil azal, mulai fil azali, di masa azali, inal abadi, sampai selama-lamanya. Jadi itu tanda keimanan kita. Pertama, kita bersabar ketika diberikan ujian, dan kita bersyukur ketika diberikan keluasan, dan kita ridho dengan semua takdir Tuhan. Faqala, maka bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqan, kalian adalah orang-orang yang mukmin dengan sebenarnya, kalian benar-benar mukmin sejati. Ai imanan, artinya iman mutabiqan lil waqi, artinya iman kalian itu sesuai dengan kenyataannya, bukan sekedar ngaku beriman, tapi iman mutabiqan, yang sesuai lil waqi'i, kepada kenyataannya. Wa rabbil ka'bati, dan demi Tuhannya Ka'bah. Al wawu lil qasam, demi. Qala, berkata siapa ba'dul arifin, sebagian orang-orang arifin, as-sabru thalathu maqamatin, sabar itu ada 3 maqam, ada 3 tingkatan kesabaran. Yang pertama, tarkus syakwa, meninggalkan mengadu, tidak banyak curhat kepada manusia. Wa hiya darajatut tabi'in, dan dia merupakan derajatnya para tabi'in, tidak suka ngadu, tidak suka curhat, apalagi sampai curhat di medsos, itu tidak ada gunanya. Waridho bil maqdur, dan ridho dengan yang telah ditakdirkan. Wahia darajatu zaidin, dan dia merupakan derajatnya orang-orang yang zuhud, ridho dengan semua takdir. Wal mahabbatu, dan cinta, lil ibtilai, suka, lil ibtilai, kepada bala, artinya ujian, suka diberikan ujian. Wahia darajatus siddiqin, dan ini bahwasanya cinta, senang diberikan ujian, itu derajatnya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar-benar hatinya teman, hatinya tulus. Fafil hadithi, maka dalam satu hadis, u'budillah ala ridha, sembahlah Allah atas keridhaan. Kalau bisa, beribadahlah kepada Allah dengan perasaan ridha, dengan semua takdirnya.
Fa ilam tastati, maka jika kamu tidak mampu, fa fis sabri, maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan terus bersabar. Jangan sampai mengadu. Jangan banyak curhat ke orang. Alamat takrahu, atas sesuatu yang kalian tidak suka. Alamat takrahu, itu atas sesuatu takrahu yang kamu tidak suka, khairun katsir, itu ada kebaikan yang banyak. Jadi bersabarlah atas sesuatu yang kamu tidak suka, karena di dalam sesuatu yang kamu tidak suka itu banyak kebaikan. Cuma mungkin kamu belum tahu. Cuma kamu harus yakin yang diberikan Tuhan kepadamu itu adalah yang terbaik. Meskipun nafsumu mungkin mengatakan saya tidak cocok, tapi bersabarlah, jangan banyak mengadu, jangan banyak curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isyrun. Makalah yang ke-26 itu auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi alaihissalam. Allah mewahyukan malakiyani wa huwa yuhibbuni, barang siapa yang menjumpai aku, artinya bil mauti dengan kematian. Barang siapa yang mati, yang meninggal menjumpai aku, bi wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia itu cinta kepadaku. Ayastaku, artinya ia rindu, ilayya kepadaku, wa yarghabu, dan dia senang, fima di dalam sesuatu, ingdi yang ada di sisiku, minats thawabi dari pahala, adkhaltuhu jannati, maka aku akan memasukkannya ke dalam surgaku. Jadi barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan cinta kepada Allah, artinya meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah, merindukan Allah, senang kepada pahala yang telah dijanjikan Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya, ma'as-sabiqin, bersama orang-orang yang telah dahulu. Wa man laqiyani bil maut wal hal wa huwa yakhafuni, dan barang siapa yang menjumpai aku bil mauti dengan kematian, wal hal, sedangkan keadaannya, walhal dan bahwasanya keadaannya, huwa bahwasanya yaitu ya khafuni, ia takut kepadaku. Barang siapa yang meninggal dia takut kepadaku, ay ya khafu azabi, artinya dia takut kepada siksaanku. Ajnabatuhu nari, maka aku akan menjauhkan nerakaku. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni, dan barang siapa yang menjumpai aku bil mauti dengan kematian, wahwa, sedangkan yaitu yuhyi yastahyi, merasa malu, mini dariku, bi antang qabidu, dengan jika minder apa nafsuhu dirinya, min syai'in dari sesuatu, karena satu hal dia merasa minder, dia merasa malu kepadaku, khaufan, karena takut, min iqabillahi ta'ala, dari siksaan Allah ta'ala, alaihi, atasnya. Barang siapa yang meninggal dia merasa malu kepada Tuhan karena satu hal, karena dia merasa punya banyak dosa, dia malu berjumpa dengan Tuhan, dan dia takut kepada siksaan Allah, angsaituhul hafadhata, maka aku akan menjadikan lupa al-hafadhata pada malaikat hafadhah, maka malaikat yang aku tugaskan mencatat amal-amalnya aku bikin lupa, sehingga kesalahan yang pernah dia lakukan itu tidak ada catatannya, tidak ada buktinya, karena yang mencatat sendiri saya bikin lupa. Ayil malaikatu, artinya para malaikat, alladzina katabu, yaitu mereka yang telah menulis a'malahu, amal-amalnya, menulis dzunubahu, pada dosa-dosanya. Ini termasuk dari fadilahnya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, salah satu fadilahnya, malaikat pencatat amal itu akan dibikin lupa, sehingga yang harusnya ada bukti catatan itu tidak ada catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqanallahu iyyaha. Wal maqalatu sabi'atu wa isyurun, bahwasanya makalah yang ke-27 itu an Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, adzi maftaradallahu alaika, tunaikan sesuatu yang telah difardukan oleh Allah atas dirimu, bitamami, dengan sempurna, takun, maka kamu akan menjadi a'badan nasi, orang yang manusia yang paling ahli ibadah. Aitasir, artinya kamu akan menjadi aktsar nasi, manusia yang paling banyak ibadah dan ibadahnya. Jadi tunaikan sesuatu yang telah difardukan oleh Allah atas dirimu, yang difardukan tunaikan, maka kamu akan menjadi manusia paling banyak ibadahnya. Wajatanib, dan jauhilah maharimallahi, larangan-larangan Allah.
Takun maka kamu akan menjadi azhadan nasi, manusia paling zuhud. Setiap yang dilarang tinggalkan, maka kamu akan menjadi manusia paling zuhud. Aitasir artinya kamu akan menjadi aktsaron nasi, sebanyak-banyak manusia. Bughdan rasa bencinya lidunya kepada duniawi, wa i'radun dan berpalingnya anha dari duniawi. Waradha bima qasamallahu lak dan ridholah dengan apapun yang telah dibagikan oleh Allah laka untukmu, minar rezeki dari urusan rezeki. Berapapun yang diberikan oleh Allah kepadamu, kamu ridho. Takun maka kamu akan menjadi aghnan nasi, manusia paling kaya. Jadi ridholah dengan semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan, berapapun itu, maka kamu akan menjadi manusia paling kaya. Jadi resep untuk menjadi orang kaya bukan berarti banyak uang, tapi resepnya adalah ridho bima qasamallahu lak, dengan apapun yang telah dibagikan oleh Allah. Aitasir artinya kamu akan menjadi aktsaron nasi, manusia paling banyak malan hartanya. Wal maqalatu tsaminatu wal isyurun, bahwasanya maqalah yang ke-28 itu an Shalihil Marqadi radhiyallahu an annahu marra bi ba'di diyar, bahwasanya ia sesungguhnya itu pernah melewati sebagian tempat. Faqala maka ia mengatakan, ya diyar aina ahluka, wahai tempat ini, wahai daerah ini, di manakah orang-orangmu, di manakah penghunimu? Aiman aina artinya di manakah, mu'nisuka orang yang menyenangkanmu, orang yang pernah tinggal bersenang-senang di dalam dirimu. Al awaluna yang awal-awal, wa aina dan di manakah amaruka orang yang meramaikanmu. Aibanuka artinya mereka yang telah membangunmu, orang-orang yang telah meramaikan dirimu, di mana sekarang mereka? Al maduna yang telah lewat. Wa aina dan di manakah sukanuka orang yang pernah tinggal di dalam dirimu, al aqdamuna yang telah dahulu. Ketika beliau mengatakan seperti itu, fahatafa maka bersuara bihi dengannya siapa hatifun, sebuah suara, maka ada suara yang tidak tahu siapa yang mengatakan. Aisoha artinya berteriak, bihi dengannya siapa soihun orang yang berteriak. Maka dia mendengar suara teriakan, fasami'a maka ia mendengar, tahu suaranya, walam yaro sahsahu dan dia tidak melihat siapa orangnya, tapi dia mendengar suaranya. In qata'at atharuhum, kalau kamu menanyakan di mana penghuni daerah ini, in qata'at telah putus apa atharuhum, bekas mereka sudah tidak ada bekasnya. Ay alamatuhum artinya tanda-tanda mereka sudah mati semuanya. Wa bulia dan telah sirna, ay faniyat artinya telah sirna, tahta turabi di bawah debu, mereka semuanya sudah masuk ke dalam tanah. Wa bulia dan telah sirna, ay faniyat artinya telah sirna, tahta turabi, ay funiyat artinya telah disirnakan, tahta turabi di bawah tanah apa ajsamuhum, jisim mereka, tubuh mereka semuanya sudah terkubur di dalam tanah. Wa baqiyat dan tersisa apa a'maluhum, amal-amal mereka, qalaidai ayat waqon, sedangkan amal-amal mereka itu abadi, menjadi kalung fi a'naqihim di dalam leher-leher mereka, yang tetap abadi itu amal mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal isyruna, bahwasanya makalah yang ke-29 an Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karrama wajhah,